Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Analyzing Investing Activities, di mana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, yang di mana kami akan mempresentasikannya pada malam hari ini, yaitu di chapter 4. Saya sendiri adalah Ajeng Ridarianti dan juga ada dua teman saya, yaitu Catur Nugrahani dan Yola Pangestu Anggraini. Boleh di-next? Oke, baik teman-teman, seperti yang bisa dilihat di sini, ada penjelasan mengenai Introduction to Current Asset, di mana di sini penjelasannya adalah terkait dengan aset lancar. Jadi aset lancar ini adalah elemen dalam, neraca perusahaan, memiliki sifatnya itu, liquid ya teman-teman, atau, dapat diubah dalam bentuk cash dalam waktu yang singkat gitu. Dalam 1 tahun ya biasanya untuk, suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang liquid gitu. Nah, beberapa contoh aset lancarnya itu seperti kas, piutang, kemudian persediaan, dan investasi jangka pendek. Mungkin untuk penjelasan di sini akan saya jelaskan secara singkat terkait dengan apa itu kas, apa itu piutang dagang, apa itu persediaan, dan apa itu investasi jangka pendek. Untuk kas itu sendiri mungkin teman-teman sudah, familiar ya, berbicara mengenai kas, di mana kas ini adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk piutang dagang itu adalah uang yang harus, diterima dari pelanggan atau atas penjualan barang atau jasanya. Kemudian ada persediaan atau inventory, adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk produksi atau penjualan. Jadi ketika, perusahaan itu ingin memproduksi suatu barang, maka perusahaan tersebut akan memiliki barang-barang bahan baku sebagai persediaan dalam memproduksi, barang tersebut gitu. Selanjutnya ada investasi jangka pendek, yaitu investasi yang diharapkan dapat dijual atau dicairkan dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Jadi, lebih ke short term investasinya, bukan ke arah yang long term yang memang, dikhususkan untuk dijualnya itu kemudian hari gitu ya. Kemudian hari yang memang temponya lama ya gitu teman-teman. Nah, di sini juga penting sekali untuk dipahami ya, bahwasanya aset lancar ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, memberikan wawasan tentang likuiditasnya juga. Nah, jadi teman-teman di sini tuh ada, cash and cash equivalent itu apa. Jadi kas itu kan tadi kita udah tahu ya kalau misalnya kas itu adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau di sini kas itu adalah bentuk aset lancar yang paling liquid dan mencakup semua bentuk uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah definisi yang, lebih kompleks ya, teman-teman. Nah, hal ini juga terdiri dari uang kertas, koin, dan setara kas lainnya. Nah, kas ini juga mencakup saldo rekening bank perusahaan yang bisa diakses secara instan ya, teman-teman. Jadi tanpa, proses yang ribet, tanpa proses yang lama. Jadi memang secara instan bisa dicairkan atau dipindahkan gitu. Nah, kas ini juga penting dalam suatu bisnis, jadi tidak dapat kita abaikan karena berfungsi sebagai aliran hidup perusahaan gitu ya. Jadi, soul dari sebuah perusahaan itu ada pada kasnya gitu ya teman-teman. Nah, dengan kas yang mencukupi, maka perusahaan dapat memenuhi kewajiban segera membayar gaji karyawan, kemudian juga mendanai operasional sehari-hari dan mengambil peluang investasi yang memang mungkin muncul ya, teman-teman. Jadi ketika ada peluang investasi yang muncul dan, kita mempunyai kas yang memang sudah tersedia itu ya, teman-teman, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan, investasi tersebut karena tinggal mencairkan, kas dari perusahaan diubah ke dalam bentuk, barang ataupun apa ya, bentuk lainnya dalam investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, di sini manajemen kas yang efektif juga sangat krusial untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan karena, di sini kita juga melibatkan pemantauan yang cermat terkait dengan arus kas yang masuk dan keluar, kemudian juga perencanaan anggaran, dan pengelolaan likuiditas juga ya teman-teman, agar perusahaan ini dapat tetap beroperasi tanpa adanya hambatan keuangan gitu. Jadi hal-hal yang bisa memicu hambatan keuangan itu sudah dipantau dan diprediksi terlebih dahulu sehingga, dapat dilakukan penyelesaian-penyelesaian yang lebih dini gitu. Eee, Selanjutnya mungkin cash equivalent yang tadi saya sebutkan
atau kas yang setara kas gitu ya, mengacu, pada investasi jangka pendek yang memang sangat liquid dan dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan nilai yang hampir sama. Nah, investasi ini, memiliki jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari 3 bulan gitu ya, teman-teman. Nah, tujuan utama dari kas yang setara ini adalah mempertahankan likuiditas perusahaan dan memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang memang mungkin, timbul dalam waktu yang singkat gitu, teman-teman. Nah, contoh dari, kas setara ini termasuk, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, atau money market instrument ya. Kemudian juga investasi dalam obligasi jangka pendek dan simpanan berjangka. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya dari definisi, hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi dari kas ekvivalen, di mana ada sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini adalah simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu ya, teman-teman. Tingkat bunganya juga tetap atau fixed rate ya. Kemudian ada surat berharga, di pasar uang ya bisa jadi treasury bills, kemudian commercial paper, ada juga sertifikat, of deposit gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada investasi dalam obligasi jangka pendek. Jadi, kan seperti yang kita ketahui teman-teman kalau obligasi itu ada jangka waktunya, ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu yang panjang gitu. Nah, untuk di, cash equivalent itu yang dipakai adalah obligasi jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah simpanan berjangka, di mana penempatan dana pada bank ini, tingkat suku bunganya tetap untuk jangka waktu tertentu, gitu. Nah, penting untuk kita catat bahwa, kas setara ini memiliki resiko investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang, teman-teman. Di mana, tetapi, di sini juga tetap menghasilkan tingkat pengembalian yang rendah ya, teman-teman. Tapi meskipun demikian, keberadaannya memberikan fleksibilitas finansial yang penting untuk memenuhi kebutuhan kas perusahaan ya. Nah, kas setara ini biasanya dicatat dalam laporan neraca sebagai bagian dari aset lancar gitu. Selanjutnya ada receivable. Receivable atau kita biasa sebut sebagai utang dagang ya, IT utang dagang. Di mana piutang dagang ini merujuk pada jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain atas penjualan barang atau jasanya. Nah, hal ini juga merupakan bentuk aset lancar yang muncul karena penjualan kredit, di mana pembayaran akan diterima dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi, gitu ya, teman-teman. Nah, beberapa poin rinci mengenai piutang dagang itu, satu, ada penyebab terbentuknya piutang dagang, itu apa aja sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu bisa terbentuk ketika perusahaan menjual barang atau jasa dengan memberikan, waktu pembayaran kepada pelanggan, misalnya dalam bentuk faktur. Misalnya, saya ingin menjual barang kepada si A, kemudian, saya, menerbitkan faktur gitu ya, atau surat utang bahwasannya yang bersangkutan itu memiliki kewajiban yang akan dibayar di kemudian hari kepada saya, gitu. Nah, hal itu termasuk ke dalam, piutang dagang ya, teman-teman. Kemudian ada faktor resiko. Ada resiko ketika piutang dagang tidak segera terbayar ya, seperti resiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran. Nah, ini termasuk ke dalam, faktor resiko juga. Kemudian ada manajemen piutang dagang. Jadi, memang penting untuk memiliki kebijakan yang efektif ya, teman-teman, dalam manajemen piutang dagang, termasuk menentukan syarat pembayaran, memantau kredit pelanggan, dan mengejar pembayaran yang memang tertunda, gitu. Kemudian ada perhitungan nilai bersih. Nah, perhitungan nilai bersih itu nilai piutang dagang, dapat disesuaikan dengan nilai bersihnya, di mana ini mencangkup, potensi kerugian akibat piutang yang memang tidak tertagih sebelumnya. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi. Piutang dagang ini juga dicatat dalam neraca sebagai aset, lancar ya, di mana, dicerminkan dalam laporan laba rugi saat piutang dianggap tidak tertagih ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada, valuation of receivable. Di valuation of receivable itu, eee, kita biasa sebutnya sebagai penilaian piutang merujuk pada proses penentuan nilai ekonomis aktual dari piutang dagang atau piutang lainnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah,
Proses ini penting karena memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai piutang yang mungkin dapat diwujudkan atau direalisasikan oleh perusahaan. Ada beberapa poin penting ya dalam, penjelasan valuation of receivable ini. Ada faktor penilaian yaitu nilai normal, kemudian nilai wajar, ada juga nilai realisasi, kemudian juga ada metode penilaian, di dalamnya ada penyisihan atau allowance dari piutang tak tertagih, ada juga penilaian individual atau grup gitu ya. Jadi maksudnya gimana individual atau grup? Jadi, piutang ini dapat dinilai secara individu atau dalam kelompok tertentu, tergantung pada kebijakan perusahaan dan jumlah piutang yang terlibat gitu, teman-teman. Kemudian juga ada pertimbangan resiko dan waktu, ada resiko gagal bayar, waktu penagihan, ada juga efek terhadap laporan keuangan. Di sini termasuk ke dalam pengaruh pada laba rugi ya. Jadi penyisihan piutang ini dapat mempengaruhi laba bersih dari perusahaan karena mencerminkan perkiraan kerugian yang memang mungkin terjadi. Selanjutnya yang kelima, adalah penting untuk auditor dan pemangku kepentingan ya. Penting untuk apa? Untuk memeriksa metode penilaian dan penyisihan piutang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku ya, teman-teman. Kemudian untuk pemangku kepentingan, penilaian piutang juga memberikan informasi yang memang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk, investor atau kreditur gitu. Nah, selanjutnya ada analyzing, receivable di mana, analyzing receivable ini menganalisis piutang di mana, analisis piutang ini merupakan proses evaluasi mendalam ya terhadap, piutang dagang atau piutang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, analisis ini memang membantu perusahaan memahami dan mengelola portofolio piutangnya, teman-teman. Mengelolanya itu ya tentu saja dengan lebih efektif gitu ya, teman-teman. Ada beberapa aspek yang memang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis piutang. Ada dari usia piutangnya atau aging, of receivable, itu kita mengelompokkan piutang berdasarkan usia ya, misalnya 30, 60, 90 hari atau lebih gitu. Nah, ini membantu mengidentifikasi piutang yang mungkin memiliki resiko gagal bayar gitu ya, teman-teman. Oke, maaf sebelumnya teman-teman, apakah suara saya menggema? Enggak, Oke, lancar ya. Baik, mungkin akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah kualitas piutang. Nah, bagaimana cara memahami kualitas piutang ya? Cara memahami kualitas piutang adalah dengan melibatkan penilaian kreditnya, teman-teman. Jadi, penilaian kredit pelanggan dan sejauh mana pelanggan dapat diandalkan dalam membayar itu juga memang harus, dipertimbangkan atau dipahami dalam menilai, kualitas piutang gitu. Selanjutnya ada ketentuan pembayaran, di mana kita menganalisis, syarat pembayaran yang diberikan kepada pelanggan seperti apakah penjualan dilakukan dengan kredit atau tunai dan bagaimana syarat pembayaran ditetapkan gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada tingkat penguncian atau lockbox system di mana di sini menggunakan sistem yang dapat mempercepat proses penerimaan pembayaran dengan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk cek atau transfer dana mencapai perusahaan gitu. Juga penyisihan piutang tak tertagih, kemudian perbandingan dengan periode sebelumnya dan industri, kemudian juga efektivitas kebijakan kredit. Nah, efektivitas kebijakan kredit itu seperti apa? Jadi kita menganalisis sejauh mana kebijakan pemberian kredit itu telah efektif dalam mengelola resiko kredit ya teman-teman. Ada juga faktor eksternal dan pengaruhnya terhadap arus kas. Nah, pengaruhnya terhadap arus kas ini mungkin, bisa positif atau negatif juga gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada, prepaid expense, di mana prepaid expense ini adalah biaya yang dibayarkan di muka. Nah, hal ini merujuk pada pembayaran yang telah dibayarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Ini biasanya bentuk aset yang mencerminkan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang memang akan digunakan atau dikonsumsi oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ada, beberapa contoh, prepaid expense di mana di sini ada pembayaran asuransi di muka, itu juga termasuk contoh prepaid expense. Ada pembayaran sewa di muka, pembelian voucher atau gift card itu juga termasuk. Nah, dalam pencatatan akuntansi, prepaid expense itu dicatat sebagai aset dengan rekod perusahaan dan setiap bulan, sebagian dari biaya yang dibayarkan di muka diakui, sebagai biaya operasional dalam laporan laba rugi. Kemudian juga ada amortisasi. Amortisasinya itu
proses yang mengakui sebagian besar prepaid expense ini sebagai bahan selama periode waktu tertentu gitu. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan penggunaan bertahap atau konsumsi manfaat dari prepaid expense-nya. Kemudian ada tujuan dari prepaid expense itu juga ada untuk stabilitas keuangan, pengelolaan resiko juga ya, ini termasuk tujuan dari prepaid expense. Dan juga memang penting gitu ya untuk di laporan keuangan karena informasi tentang prepaid expense ini memberikan gambaran tentang kewajiban finansial perusahaan di masa depan dan dapat mempengaruhi laba rugi secara keseluruhan gitu teman-teman. Nah, prepaid expense ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola keuangan dengan lebih efektif, kemudian juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memberikan visibilitas ya teman-teman terhadap kewajiban yang memang mungkin akan datang di masa yang akan datang gitu ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, catur terkait dengan persediaan atau inventory. Boleh di-next PPT-nya? Makasih Ajeng. Oke, selanjutnya materi yang akan dibahas dalam bab ini yaitu ada inventory. Di mana inventory ini merupakan istilah yang digunakan dalam akuntansi dan manajemen bisnis untuk mengacu pada stok atau persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Boleh di next? Oke, ini merupakan bagan dari inventories, teman-teman. Jadi, kita bisa tahu apa aja yang termasuk dalam inventories. Jadi, yang pertama itu ada inventory accounting and valuation, di mana inventories ini merupakan pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima. Kemudian ada biaya yang dibayar di muka, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya mengenai prepaid expense. Jadi di mana biasanya ini diklasifikasikan dalam aset lancar. Karena mencerminkan jasa yang harus dibayar yang memerlukan penggunaan aset lancar. Metode penetapan inventory costing digunakan untuk mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual atau persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih antara harga pokok penjualan atau pengurangan pendapatan atau persediaan akhir atau yang biasa dikenal dengan aset lancar. Ada juga inventory equation yang berguna dalam memahami arus persediaan. Saat inventory dijual, biaya-biaya ini dikeluarkan dari neraca dan mengalir ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan atau COGS, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang masih tersisa di neraca. Kemudian, dalam inventory ada inventory cost flow, di mana di sini ada first in, first out, atau yang biasa dikenal dengan FIFO, kemudian ada last in, first out, atau dikenal dengan LIFO, dan average cost. Jadi, di FIFO ini merupakan metode dalam mengasumsikan bahwa unit yang pertama kali dibeli adalah unit untuk pertama kali terjual. Kemudian, dalam metode LIFO, berdasarkan asumsi penetapan biaya persediaan LIFO, unit terakhir yang dibeli adalah unit yang pertama dijual. Kemudian ada metode average cost, di mana metode ini mengasumsikan bahwa unit yang terjual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS dalam persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana. Kemudian dalam inventory ada juga analyzing inventories. Yang pertama, ada inventory costing effect on profitability, yang dimana pada periode kenaikan harga, FIFO menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi daripada LIFO, karena pembiayaan persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Keuntungan ekonomis sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan selisih antara harga jual dan biaya penggantian persediaan. Jadi, keuntungan kepemilikan itu merupakan kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh
dan sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya perolehan awal. Nah, di mana analyzing inventories ini yang kedua ada inventory costing effect on the balance sheet. Jadi di mana dalam periode kenaikan harga dan dengan asumsi bahwa perusahaan belum pernah melikuidasi lapisan persediaan lama. LIFO dapat melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantian. Akibatnya, neraca perusahaan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Kemudian, ada inventory costing effect on cash flow, di mana peningkatan laba kotor berdasarkan FIFO juga menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi dan akibatnya kewajiban pajak yang lebih tinggi. Dalam periode kenaikan harganya, perusahaan bisa terjebak dalam tekanan arus kas karena mereka ini membayar pajak yang lebih tinggi dan harus mengganti persediaan yang dijual dengan biaya penggantian lebih tinggi dari biaya pembelian awal. Aturan kesesuaian LIFO itu salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh penerapan LIFO adalah pengurangan kewajiban pajak pada saat kenaikan harga. Yang dimana IRS ini harus mengharuskan perusahaan yang menggunakan perhitungan biaya persediaan LIFO untuk tujuan perpajakan juga menggunakannya untuk pelaporan keuangan, di mana perusahaan yang menggunakan perhitungan biaya persediaan LIFO diharuskan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang akan dilaporkan seandainya perusahaan menggunakan persediaan LIFO. Selisih antara kedua jumlah ini disebut dengan cadangan LIFO atau LIFO reserve. Kemudian ada dalam inventory ini ada other issues in inventory valuation. Jadi di mana LIFO liquidation ini adalah hal yang membedakan antara FIFO dengan LIFO. Untuk penetapan biaya persediaan FIFO, hal ini tidak menimbulkan masalah yang signifikan karena persediaan akhir dilaporkan berdasarkan biaya perolehan terkini dan lapisan biaya sebelumnya tidak berbeda secara signifikan dari biaya saat ini. Sedangkan untuk persediaan LIFO, persediaan akhir dapat dilaporkan dengan biaya yang jauh lebih lama, yang mungkin jauh lebih rendah atau lebih tinggi daripada biaya saat ini. Pada periode kenaikan harga, pengurangan jumlah persediaan ini yang dikenal sebagai likuidasi LIFO menghasilkan peningkatan laba kotor yang serupa dengan pengaruh penetapan biaya persediaan FIFO. Dampak likuidasi LIFO dapat dilihat pada catatan kaki inventaris laporan tahunan Strike Right Corporation. Kemudian analytical statement at LIFO to FIFO, di mana ketika laporan keuangan tersedia dengan menggunakan LIFO, dan jika LIFO adalah metode yang dipilih dalam analisis ini, laporan laba rugi tidak memerlukan penyesuaian besar karena harga pokok penjualan mendekati harga pokok saat ini. Akan tetapi, metode LIFO membuat persediaan di neraca berada pada harga yang kurang terkini dan seringkali diremehkan oleh LIFO ini, mengecilkan nilai persediaan ketika harga naik. Untuk mengatasi hal ini, dengan menggunakan teknik analisis untuk menyelesaikan pernyataan LIFO agar mendekati situasi proforma dengan asumsi FIFO. Penyesuaian neraca ini dimungkinkan ketika perusahaan mengungkapkan jumlah di mana biaya saat ini melebihi biaya persediaan LIFO yang dilaporkan cadangan LIFO. Kemudian inventory costing of manufacturing companies and the effect of production increases, di mana biaya persediaan untuk produksi terdiri dari 3 komponen, yaitu ada raw material, ada labor, ada overhead. Untuk raw material sendiri, biaya bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi produk. Kemudian labor,
di mana biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengubah produk menjadi produk jadi. Lalu yang ketiga ada overhead di mana biaya tidak langsung yang timbul dalam proses produksi seperti penyusutan peralatan, kemudian upah pengawasan, dan utilitas. Overhead seringkali merupakan yang terbesar komponen biaya produk dan yang paling sulit diukur dari tingkat produknya. Penetapan biaya persediaan pada perusahaan manufaktur umumnya tercakup dalam bidang manajerial kursus akuntansi. Jika peningkatan tingkatan produksi menyebabkan persediaan akhir meningkat, maka lebih banyak biaya overhead yang tersisa di neraca dan profitabilitas meningkat. Oleh karena itu, para analisis ini perlu untuk menyadari dampak perubahan tingkat produksi terhadap laba yang dilaporkan. Kemudian ada lower of cost of market, di mana prinsip penilaian persediaan yang diterima secara umum adalah menilai berdasarkan biaya atau harga pasar yang lebih rendah. Secara signifikan, yang perlu teman-teman ketahui itu dapat mempengaruhi pendapatan periodik dan nilai inventaris. Penurunan nilai ini dibebankan secara efektif terhadap pendapatan pada periode terjadinya kerugian, karena penghapusan dari biaya ke pasar ini dilarang, kecuali pemulihan kerugian hingga biaya awal. Persediaan dinilai secara konservatif. Market ini didefinisikan sebagai biaya penggantian saat ini melalui pembelian atau reproduksi nilai pasar tidak boleh lebih tinggi dari nilai realisasi bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih dikurangi margin keuntungan normal. Batas atas nilai pasar atau nilai realisasi bersih sendiri itu mencerminkan biaya penyelesaian dan pembuangan yang terkait dengan penjualan barang tersebut. Batas bawah memastikan bahwa jika persediaan dihapuskan, biaya ke pasar dituliskan ke suatu angka yang mencakup realisasi laba kotor normal pada penjualan berikutnya. Yang teman-teman perlu ketahui, kalau teman-teman belum tahu, jadi cost ini didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan yang dihitung menggunakan salah satu metode penetapan biaya persediaan yang diterima, misalnya menggunakan FIFO, LIFO, atau menggunakan biaya rata-rata. Ketika harga naik, aturan ini cenderung meremehkan nilai persediaan tersebut. Apapun metodenya, biaya yang digunakan. Oke, next. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, ke Ajeng, untuk materi Oke. Introduction to Long-Term Asset. Silakan Baik, Ajeng. terima kasih Catur. Selanjutnya adalah materi terkait dengan Introduction to Long-Term Asset, di mana materi ini merujuk pada proses pencatatan, pengakuan, dan pengelolaan aset jangka panjang dalam sistem akuntansi perusahaan. Aset jangka panjang melibatkan investasi perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lebih lama dari 1 tahun gitu ya teman-teman. Di sini ada capitalization, allocation, and impairment, di mana mungkin teman-teman di sini aku harus jelasin dulu terkait dengan accounting for long term asset ya. Ada jenis aset jangka panjang. Di sini ada tanah dan bangunan, kemudian juga ada hak paten dan merek dagang, ada juga investasi jangka panjang gitu. Kemudian untuk yang kedua itu ada pencatatan awal, di mana aset jangka panjang ini dicatat di neraca saat pertama kali diakuisisi dengan mencatat nilai perolehan atau biaya yang relevan. Nah, kemudian untuk penyusutan dan amortisasinya, itu untuk penyusutan proses mengalokasikan biaya aset fisik seperti peralatan atau bangunan selama masa manfaatnya. Kemudian amortisasi itu pengurangan sebagian nilai aset yang bersifat tidak fisik seperti hak paten atau merek dagang selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan aset, di mana biaya pemeliharaan rutin ini dicatat sebagai biaya operasional, sedangkan untuk biaya peningkatan atau perbaikan yang meningkatkan
nilai atau umur manfaat aset dapat diakui sebagai peningkatan nilai aset. Ada juga penyusutan aset investasi. Jadi investasi panjang seperti saham atau obligasi ini dapat mengalami fluktuasi nilai yang memerlukan penyusutan nilai pasar. Kemudian ada juga penyusutan aset tidak fisik atau non fisik ya. Di sini seperti hak paten atau merek dagang ini juga dapat mengalami amortisasi, mencerminkan penurunan nilai atas waktu. Kemudian pelaporan atau pengungkapannya itu harus diungkapkan dengan baik dalam laporan keuangan, termasuk nilai buku bersih dan metode penyusutan yang digunakan. Selanjutnya itu akuntansi untuk aset jangka panjang ini melibatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan, pemantauan kondisi pasar, dan penyesuaian nilai aset yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai aset dengan akurat dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ada capitalization, allocation, and impairment. Jadi ini adalah konsep-konsep akuntansi yang terkait dengan pengelolaan aset jangka panjang. Penjelasannya mungkin untuk capitalization dulu, yaitu pencatatan modal, di mana pencatatan modal ini merujuk pada keputusan untuk mencatat biaya pembelian atau pembangunan aset jangka panjang sebagai bagian dari nilai aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi daripada mencatatnya sebagai biaya langsung pada laporan laba rugi. Contohnya misalnya ya teman-teman, jika perusahaan membangun gedung baru, biaya konstruksi mungkin akan dicatat sebagai bagian dari nilai buku gedung tersebut dan diakui sebagai penyusutan selama masa manfaatnya. Kemudian juga ada allocation. Allocation itu sendiri melibatkan pembagian biaya aset jangka panjang ke periode akuntansi tertentu selama masa manfaatnya. Contohnya misalkan penyusutan ini adalah salah satu bentuk pengalokasian di mana biaya aset fisik seperti peralatan atau bangunan dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan diakui sebagai biaya selama beberapa tahun. Ada juga impairment atau penurunan nilai. Jadi ini terjadi ketika nilai tercatat dari suatu aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan atau nilai pasar aset tersebut. Contohnya, jika nilai pasar dari peralatan industri menurun secara signifikan, perusahaan mungkin perlu mengakui impairment loss dengan mengurangi nilai buku aset tersebut di laporan keuangan ya teman-teman. Nah, ketiga konsep ini berhubungan erat dengan memainkan peran penting dalam mengelola aset jangka panjang dengan cara yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Capitalization memastikan bahwa biaya yang terkait dengan pembelian atau pembangunan aset diakui dengan benar sebagai bagian dari nilai aset. Allocation memastikan bahwa biaya tersebut diakui selama periode manfaatnya. Sementara itu, impairment mengakui penurunan nilai aset jika nilai pasar atau nilai pulih aset menurun di bawah nilai bukunya. Nah, pemahaman dan penerapan ketiga konsep ini membantu perusahaan menjaga akuntabilitas dan konsistensi dalam pelaporan keuangan mereka, serta memastikan bahwa nilai aset tercermin dengan akurat sesuai dengan kondisi pasar dan bisnis ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada capitalizing versus expensing. Nah, jadi yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam capitalizing and expensing itu adalah financial statement dan efek rasio. Jadi ini materi financial statement dan rasio efek itu merujuk pada cara informasi keuangan yang terdapat dalam laporan perusahaan dapat mempengaruhi perhitungan rasio keuangan, di mana rasio keuangan ini adalah alat analisis yang kuat untuk digunakan dalam mengukur kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Ada beberapa poin penting ya teman-teman dari poin tersebut. Yang pertama itu ada laporan keuangan, yang di dalamnya ada laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan dengan menunjukkan pendapatan, biaya laba bersih, biaya dan laba bersih maksudnya. Kemudian juga ada neraca, di mana di sini menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Ada juga laporan arus kas, gitu ya, untuk di laporan keuangan. Selanjutnya ada efek terhadap rasio keuangan. Efeknya itu mungkin rasionya itu ada rasio likuiditas, profitabilitas, dan juga rasio utang ya. Kemudian ada intervensi rasio keuangan, juga ada mencerminkan ya rasio keuangan yang baik dan buruk kayak gitu atau enggak. Kemudian ada analisis tren, membandingkan rasio keuangan dari periode ke periode, membantu dalam menganalisis tren dan kinerja jangka panjang perusahaan.
juga mungkin pemahaman yang baik tentang bagaimana informasi keuangan ini tercermin dalam rasio keuangan, membantu perusahaan untuk interpretasi laporan keuangan dan memberikan wawasan mendalam ya dalam kesehatan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada efek dari capitalization on income. Di sini membahas bagaimana keputusan untuk mencatat biaya sebagai bagian dari nilai aset atau capitalization. Jadi jadi hal ini dapat mempengaruhi laporan laba rugi atau pendapatan perusahaan gitu ya. Di sini ada perbandingan antara capitalization versus expense. Di sini untuk capitalization atau pencatatan modalnya itu ada proses mencatat biaya pembelian atau pembangunan aset sebagai bagian dari nilai aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya. Ada juga expense atau biaya di sini mencatat biaya langsung sebagai pengurangan pendapatan pada laporan laba rugi. Lalu ada juga pengaruh terhadap laba bersihnya. Kalau capitalization itu pengaruhnya dicatat sebagai modal tidak langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan dengan cara yang tidak langsung juga gitu. Sementara expense ini memang apa ya pada laba rugi itu langsung mengurangi laba bersih pada periode tersebut gitu teman-teman. Selanjutnya juga ada pengaruh penyusutan atau amortisasi ya. Di mana pengaruh penyusutan atau amortisasi ini di capitalization itu disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaat aset yang berarti hanya sebagian kecil ya teman-teman dari biaya tersebut diakui sebagai beban pada setiap periode gitu. Terus juga untuk di expense itu mungkin pengurangan pendapatan pada laporan laba rugi langsung mengurangi laba bersih tanpa memperhitungkan manfaat dari masa asetnya gitu ya teman-teman. Mungkin selanjutnya itu keputusan untuk mencatat biaya sebagai modal atau langsung sebagai bahan dapat mempengaruhi bagaimana kinerja perusahaan tercermin dalam laporan keuangan dan rasio keuangan. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi pemahaman pemangku kepentingan tentang kesehatan keuangan dan strategi investasi dari perusahaan. Selanjutnya ada efek capitalization dalam uh, ROI ya atau return on investment. Jadi pengaruh capitalization terhadap return on investment itu melibatkan bagaimana keputusan untuk mencatat biaya tertentu sebagai aset atau sebagai beban segera dapat mempengaruhi ya perhitungan dari ROI ini. Jadi sebuah metrik keuangan penting ya dalam mengukur profitabilitas suatu investasi relatif terhadap biayanya gitu ya. Ada beberapa memang yang perlu dipertimbangkan, mulai dari apa ya formula ROI, kemudian laba bersihnya, dan dampak pada investasi awal, kemudian juga efek dari penyusutan atau amortisasinya, dan juga pengaruh pada laba bersih, ada juga dampak dari jangka panjang pada ROI ya. Jadi dampaknya itu dari capitalization-nya apa dan juga dari expense-nya apa. Kemudian ini juga terkait terhadap persepsi investor gitu ya. Ada juga dampak terhadap arus kas di mana untuk capitalization ini lebih ke tergantung pada apakah biaya yang diakui sebagai modal pengaruhi penyusutan atau amortisasi atau enggak gitu. Kemudian untuk expense itu lebih ke menyebabkan arus kas operasionalnya itu lebih rendah karena biaya yang lebih tinggi gitu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin ada beberapa rasio-rasio juga yang memang perlu diperhatikan ya teman-teman. Tadi itu ada capitalizing versus expense itu dari efek capitalization terhadap ROI. Kemudian yang sekarang akan saya bacakan itu terhadap rasio solvabilitas ya. Gitu. Jadi pengaruh capitalization pada rasio solvabilitas itu adalah suatu hal yang penting untuk memahami dalam menilai bagaimana perlakuan terhadap biaya tertentu dapat mempengaruhi metrik keuangan kunci ya, metrik keuangan kunci yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, rasio solvabilitas ini menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan dan kemampuannya itu untuk melunasi utang jangka panjangnya gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang memang belum tahu rasio apa ya namanya rasio probabilitas itu adalah rasio yang mencakup seperti rasio utang dalam ekuitas ya gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini cakupannya itu ada rasio cakupan bunga, ada persepsi investor, kemudian juga ada dampak jangka panjang pada probabilitasnya. Nah, ini
Jadi penting bagi perusahaan untuk dengan cermat mempertimbangkan dampak keputusan capitalization pada rasio solvabilitas, karena rasio ini memainkan peran penting dalam menilai stabilitas keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Catur, terkait plan aset dan natural resources. Silahkan. Oke, terima kasih Ajeng. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai plan aset and natural resources. Jadi di mana property, plant, and equipment adalah aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, perdagangan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Aset ini dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan tidak diperbolehkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aset tetap disebut juga sebagai aset APD, aset modal, dan aset tetap. Next. Oke, di mana di sini plan asset and natural resources itu dibagi menjadi tiga. Ada evaluating plan asset and natural resources, kemudian ada depreciation, ada analyzing plan asset and natural resources. Jadi untuk yang pertama, evaluating plan asset and natural resources merupakan penilaian aset tetap dan sumber daya alam yang terdiri dari evaluating property plan and equipment. Jadi di mana hal ini merupakan penilaian biaya historis yang menyeratkan bahwa perusahaan pada awalnya mencatat aset sebesar biaya pembeliannya. Valuating property, plant, and equipment adalah proses yang penting dalam akuntansi keuangan perusahaan. PPNI merupakan aset fisik yang digunakan dalam operasi bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan nilai jangka panjang. Contohnya, dari aset PPNI merupakan tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan produksi, dan lain sebagainya. Untuk mengukur nilai PPNI ini, perusahaan menggunakan metode penilaian yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penilaian biaya historis aset tetap, jika diterapkan secara konsisten, biasanya tidak menghasilkan distorsi yang serius yang membahas beberapa kekhawatiran khusus yang muncul ketika menilai aset. Kemudian ada valuating natural resources, jadi sumber daya alam disebut juga sebagai aset terbuang. Karena hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam, perusahaan melaporkan sumber daya alam berdasarkan biaya historis yang ditambah dengan biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam terhadap total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Oke, untuk selanjutnya ada depreciation, teman-teman. Jadi depreciation ini merupakan alokasi biaya memperoleh pabrik atau biaya perolehan pabrik dan peralatan atau tanah yang tidak disusutkan selama masa manfaatnya, meskipun ditambahkan kembali dalam laporan arus kas sebagai beban non-kas, penyusutan tidak menyediakan dana untuk pergantian suatu aset, yang dimana ada rate of depreciation merupakan tingkat penyesuaian bergantung pada dua faktor, ada useful life, dan ada allocation method. Untuk yang pertama, useful life, ini merupakan asumsi mengenai masa manfaat suatu aset didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknis, pengalaman, dan informasi mengenai sifat fisik dan produktif suatu aset. Kemunduran fisik merupakan faktor yang penting yang membatasi masa manfaat dan hampir semua aset terkena dampaknya. Faktor pembatas lainnya adalah keusangan yang berdampak pada masa manfaat melalui perkembangan teknologi dan konsumsi pola, dan juga kekuatan ekonominya. Keusangan yang luar biasa terjadi ketika terjadi perubahan
revolusioner, atau terjadi pergeseran permintaan yang radikal. Estimasi dan revisi ini idealnya tidak dipengaruhi oleh insentif manajemen mengenai waktu pengakuan pendapatannya. Untuk metode yang kedua ada allocation method, di mana penyusutan berkala biaya tergantung pada allocation method. Penyusutan sangat bervariasi tergantung pada periode yang dipilih. Kemudian di sini ada dalam depreciation ini ada depletion, ada impairment. Depletion sendiri merupakan alokasi biaya sumber daya alam yang berdasarkan pada tingkat ekstraksi atau produksi. Jadi perbedaan antara depresiasi dan depresi ini untuk depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya suatu aset produktif seiring berjalannya waktu. Depresi merupakan alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alam seperti batu, bara, minyak, mineral, ataupun kayu. Sedangkan depresi ini bergantung pada produksi. Jadi hal ini lebih banyak pada produksi yang menghasilkan lebih banyak biaya depresi. Kemudian ada impairment. Jadi akuntansi ini mencerminkan nilai aset saat ini di neraca bila nilai wajar suatu aset berada di bawah nilai tercatat yang disusutkan di neraca. Maka nilai tercatat di neraca diturunkan sebagai nilai wajarnya, penurunan atau penghapusan. Nilai aset jangka panjang disebut juga dengan penurunan nilai atau impairment. Untuk yang selanjutnya ada analyzing plan asset and natural resources. Jadi teman-teman, penilaian aset tetap dan sumber daya alam menekankan pada objektivitas biaya historis, di mana biaya historis ini tidak terlalu relevan dalam menilai nilai penggantian atau dalam menentukan kebutuhan masa depan atas aset operasi. Jadi laporan-laporan tersebut tidak dapat dibandingkan antar laporan perusahaan lain dan tidak terlalu berguna dalam mengukur biaya peluang pelepasan atau dalam menilai penggunaan dana alternatif pada saat terjadi perubahan tingkat harga. Hal ini mewakili kumpulan pengeluaran yang mencerminkan daya beli yang berbeda. Jika arus kas bersih yang diharapkan tidak didiskonkan, lebih kecil dari arus kas bersih yang diharapkan, kurang dari nilai tercatat aset, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai. Yang dimana ada analyzing depreciation and depletion merupakan proses penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan untuk menghitung dan memahami pengurangan nilai aset yang bersifat tetap atau fixed asset atau sumber daya alam dalam bisnis. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam konteks aset yang diukur, tetapi keduanya berfokus pada menghitung pengurangan nilai dari aset-aset tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Menganalisis depresiasi dan depresi penting karena hal ini mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dan perhitungan laba bersihnya. Hasil dari kedua proses ini mengurangkan nilai aset atau sumber daya alam dari aset awalnya. Ini mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam proses operasional mereka. Selain itu, dalam menganalisis investasi atau penilaian perusahaan, informasi tentang depresiasi dan depresi ini penting untuk memahami bagaimana pengurangan nilai ini dapat mempengaruhi nilai aset bersih perusahaan dan potensi hasil investasi di masa depan. Oleh karena itu, manajemen keuangan dan akuntansi harus memantau dan menganalisis depresiasi dan depresi secara cermat agar dapat mengambil keputusan yang informasional dan strategis. Kemudian ada analyzing impairment, di mana kita dapat menganalisis impairment ini merajuk pada proses evaluasi dan pemahaman penurunan nilai aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Penurunan nilai atau impairment terjadi ketika
nilai tercatat atau book value dari sebuah aset ini melebihi nilai wajarnya atau fair value-nya, atau nilai manfaat yang diharapkan dari aset tersebut di masa depan. Analisis impairment merupakan bagian penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan karena dapat memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan dan penilaian nilai perusahaan. Analisis impairment sendiri itu merupakan proses yang penting dalam memastikan nih bahwa perusahaan laporan keuangan yang mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dan akurat, yang dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami resiko dan potensi dampak penurunan nilai aset terhadap kesehatan keuangan perusahaannya. Boleh next. Selanjutnya ada materi intangible asset yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yola Pangestu. Silakan Yola. Mohon maaf Yola, tidak ada suaranya. Apakah sudah terdengar sekarang? Sudah. Baik, terima kasih Catur. Baik, akan saya ulang lagi. Saya akan menjelaskan tentang intangible asset, di mana intangible asset ini adalah suatu bentuk aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau entitas ekonomi, tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang konkret atau disebut dengan aset tak berwujud. Dan juga aset tak berwujud ini memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dan berikut ada beberapa contoh umum dari aset tak berwujud. Yang pertama ini ada hak paten, yaitu memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk atau proses tertentu selama periode tertentu. Dan juga hak ini memiliki nilai ekonomis karena dapat memberikan keuntungan yang kompetitif. Kedua, ada merek dagang. Di merek dagang ini contohnya bisa nama, simbol, atau logo yang dikenal dengan produk atau jasa tertentu. Dan merek dagang ini dapat meningkatkan nilai merek dan mempengaruhi preferensi konsumen. Ketiga, ada hak cipta. Hak cipta ini melindungi karya-karya intelektual seperti musik, tulisan, dan perangkat lunak komputer. Dan pemegang hak cipta ini memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan atau mengizinkan penggunaan karya tersebut. 4, ada lisensi, yaitu hak untuk menggunakan aset tak berwujud milik orang lain seperti lisensi untuk menggunakan perangkat lunak komputer atau merek dagang tertentu. Kelima, ada goodwill. Nah, goodwill ini adalah perbedaan antara nilai pasar suatu perusahaan dan nilai buku atau nilai tercatatnya. Dan juga goodwill ini muncul ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada aset dan kewajiban bersihnya. 6, yaitu ada riset dan pengembangan. Biaya riset dan pengembangan yang belum diamortisasi juga dapat dianggap sebagai aset tak berwujud jika mereka memiliki potensi untuk memberikan manfaat di masa depan. Lalu yang terakhir ini ada franchise, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki waralaba memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan model bisnis dan merek dagang yang dimilikinya. Selanjutnya ini ada accounting for intangible.
Itu bisa dibedakan menjadi identifiable intangible, yang kedua ada unidentifiable intangible, dan yang terakhir ada amortization of intangible. Nah, pertama yang di identifiable intangible ini yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi atau adalah aset yang dapat dipisahkan dari aset lain, bahkan dapat dijual oleh perusahaan. Nah, aset seperti kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek dagang, dan nama dagang itu, dan perangkat lunak dan aset terkait komputer lainnya di luar perangkat keras juga termasuk sebagai aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Lalu ada unidentifiable intangible, yaitu aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Nah, pengertiannya itu adalah aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, perusahaan tersebut perlu mengalokasikan jumlah yang dibayarkan ke seluruh aset yang dapat diidentifikasi dan liabilitasnya sesuai dengan nilai pasar wajarnya. Lalu yang terakhir ada amortization of intangible, yaitu amortisasi aset tak berwujud. Itu pembebanan nilai tercatat aset tak berwujud secara berkelanjutan dan terstruktur selama estimasi masa manfaatnya. Beban amortisasi yang dihasilkan dibebankan pada pendapatan dalam perhitungan laba atau rugi suatu entitas. Dan amortisasi ini hanya berlaku untuk aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomis, dan aset yang berwujud seperti bangunan dan kendaraan dibebankan melalui proses serupa yang disebut juga penyusutan. Lalu ada ini, analyzing intangible. Itu terdapat 6 langkah untuk menganalisis transaksi yang melibatkan aset tak berwujud. Yang pertama ini ada identifikasi hal-hal tak berwujud dan risiko dalam transaksi tertentu. Kedua, ada identifikasi perjanjian kontrak yang berkaitan dengan transaksi yang dimaksud. Ketiga, ada identifikasi pihak mana yang menjalankan fungsi DEMPE melalui analisis fungsional. 4. Menentukan apakah perilaku para pihak konsisten dengan asumsi risiko kontrak. 5. Gambarkan transaksi terkendali aktual yang berkaitan dengan DEMPE. Dan yang terakhir yaitu tentukan harga wajar atau fair value untuk transaksi tersebut. Lalu kita akan membahas tentang unrecorded intangible dan contingencies, di mana kondisi di mana aset tak berwujud dan kewajiban potensial yang dimiliki atau dihadapi oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis belum diakui atau dicatat secara tepat dalam laporan keuangan mereka. Dan ini bisa menjadi aset atau kewajiban yang belum diidentifikasi atau belum diakui karena alasan tertentu, meskipun mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi situasi keuangan perusahaan jika diungkap atau diakui. Berikut ada penjelasan lebih lanjut tentang unrecorded intangible dan contingencies. Di mana unrecorded intangible ini atau aset tak berwujud yang belum tercatat ini mencakup aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, lisensi, dan hak cipta yang mungkin dimiliki oleh perusahaan tetapi belum diakui dalam laporan keuangan. Dan juga dapat terjadi jika perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak memahami nilai ekonomis dari aset tak berwujud ini. Dan teman-teman yang perlu kalian ketahui, kadang-kadang nilai aset ini, nilai aset tak berwujud khususnya juga dapat berkembang dari waktu ke waktu. Dan perusahaan harus mempertimbangkan apakah harus mencatat perubahan tersebut. Lalu ada contingencies atau ketidakpastian atau kewajiban potensial yang belum tercatat.
yaitu situasi di mana perusahaan menghadapi suatu masalah atau peristiwa yang memiliki potensi dampak keuangan di masa depan. Tetapi belum pasti apakah kewajiban tersebut akan terjadi atau seberapa besar dampaknya. Kontingensi ini dapat berupa klaim hukum yang belum diselesaikan, perjanjian kontrak yang mungkin berdampak negatif jika dilanggar, atau masalah lingkungan yang masih dalam proses penyelesaian. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu ada asset revaluation under IFRS, yaitu mengacu pada proses penyesuaian jumlah tercatat beberapa aset dengan nilai wajar atau fair value mereka di bawah standar pelaporan keuangan internasional atau yang kita kenal dengan IFRS. Dan perlakuan akuntansi ini terutama berlaku untuk aset tetap berwujud seperti properti, tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tak berwujud. Dan juga terdapat poin-poin penting yang perlu teman-teman pahami tentang aset revaluation under IFRS. Pertama ini ada pengakuan awal, yaitu ketika suatu entitas pertama kali mengakui suatu aset, biasanya dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini mencakup harga pembelian, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi siap pakai, dan perkiraan biaya pembongkaran dan pemindahan aset di masa mendatang. Kedua, ada pengukuran selanjutnya, yaitu setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara dua metode untuk mengukur asetnya. Metode yang pertama itu ada model biaya. Nah, model biaya ini aset dicatat di neraca berdasarkan biaya historisnya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Kedua, ada model revaluasi, yaitu aset disajikan di neraca sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi penyusutan dan kerugian penurunan nilai setelahnya. Nah, fair value ini ditentukan oleh penilai independen atau melalui bukti berbasis pasar. Ketiga, ada proses revaluasi, yaitu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya. Nah, frekuensi revaluasi ini dapat bervariasi tergantung pada sifat aset, namun setidaknya harus dilakukan setiap beberapa tahun. Dan jika revaluasi mengakibatkan penurunan nilai wajar aset dan terdapat surplus revaluasi pada akun surplus revaluasi untuk kelompok aset tersebut, maka surplus tersebut lebih dahulu digunakan untuk mengimbangi penurunan tersebut. Kelebihannya diakui dalam laporan laba rugi. 4, yaitu ada pengujian penurunan nilai. Nah, yaitu jika aset dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, entitas harus menilai penurunan nilai aset tersebut secara berkala. Jika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya, maka kerugian penurunannya pun nilai akan diakui. Lalu yang kelima ini ada pengungkapan, yaitu perusahaan harus mengungkapkan berbagai informasi terkait revaluasi dalam laporan keuangan. Maaf teman-teman, akan saya ulangi lagi. Yang kelima ini ada pengungkapan, yaitu perusahaan harus mengungkapkan berbagai informasi dan jumlah tercatat aset yang direvaluasi. Lalu ada accounting treatment, yaitu istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menggambarkan cara suatu transaksi atau peristiwa bisnis diperlakukan
dimasukkan atau diproses dalam catatan keuangan suatu perusahaan. Dan juga accounting treatment ini mencakup pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi atau peristiwa bisnis dalam laporan keuangan. Dalam praktek akuntansi, accounting treatment ini biasanya mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mencatat transaksi atau peristiwa bisnis tertentu dalam catatan keuangannya. Dan pilihan-pilihan ini dapat mempengaruhi bagaimana informasi keuangan dipresentasikan dan dapat mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Beberapa contoh accounting treatment yang umum itu pertama ada pengakuan pendapatan, yaitu bagaimana pendapatan dikenali dalam laporan keuangan, apakah aset saat penjualan penerima pembayaran atau berdasarkan pencapaian sejumlah kriteria. Kedua, ada penilaian aset dan kewajiban, yaitu bagaimana aset seperti properti, tanah, bangunan, dan kewajiban seperti utang diukur dalam laporan keuangan, seperti menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Yang ketiga ini ada penyusutan aset, itu bagaimana aset tetap seperti peralatan dan bangunan disusutkan seiring waktu. 4, yaitu pengakuan beban, yaitu bagaimana biaya-biaya seperti biaya produksi atau biaya administrasi dalam laporan laba rugi. Kelima, ada penilaian investasi, yaitu bagaimana investasi dalam saham atau obligasi diukur dan bagaimana penghasilan atau kerugian dari investasi ini diakui dalam laporan keuangan. 6, yaitu perlakuan pajak, yaitu bagaimana pajak penghasilan diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. 7, ada perlakuan transaksi valuta asing, yaitu bagaimana transaksi yang melibatkan mata uang asing diakui dan dihitung. Dan ke-8 ini ada perlakuan revaluasi aset. Yaitu penentuan accounting treatment ini untuk suatu transaksi atau peristiwa bisnis tertentu penting karena dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melaporkan hasil keuangannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke reversal of prior impairment, yaitu situasi di mana kerugian penyusutan yang sebelumnya diakui pada suatu aset dikembalikan atau dihapuskan ketika kondisi yang menyebabkan penyusutan tersebut tidak ada lagi dan nilai terpulihkan dari aset tersebut telah meningkat. Dan berikut ada poin-poin penting yang perlu kalian pahami tentang reversal of prior impairment. Yang pertama ini ada pengakuan penyusutan, yaitu penyusutan terjadi ketika jumlah tercatat suatu aset melebihi nilai terpulihkannya. Kedua, ada pengakuan kerugian penyusutan, yaitu ketika penyusutan diakui jumlah tercatat aset dikurangi hingga setara dengan nilai terpulihkannya dan kerugian penyusutannya diakui dalam laporan laba rugi. Ketiga, ada kondisi pengembalian, yaitu kerugian penyusutan sebelumnya dapat dikembalikan jika ada perubahan kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terpulihkannya dari aset tersebut telah meningkat sejak penyusutan pertama kali diakui. 4, yaitu ada proses pengembalian, itu mengembalikan kerugian penyusutan sebelumnya hingga setara dengan nilai terpulihkannya. 5, yaitu ada pengungkapan, yaitu perusahaan wajib mengungkapkan informasi tentang pengembalian kerugian penyusutan dalam laporan keuangannya, jumlah yang dikembalikan, dan aset yang terlibat. Sekarang kita akan membahas mengenai revaluation model, yaitu metode pengukuran aset dalam akuntansi yang digunakan di bawah standar pelaporan keuangan untuk mengukur nilai aset tetap berwujud seperti properti, tanah, bangunan, dan peralatan. Dan berikut ada beberapa poin penting yang perlu dipahami tentang revaluation model. Itu ada pertama ada pengukuran kembali aset, yaitu aset tetap berwujud dapat diukur ulang ke nilai wajar secara berkala.
kedua ada frequent revaluation, yaitu aset diukur ulang dengan menggunakan revaluation model harus dievaluasi secara teratur. 3, ada akumulasi keuntungan atau kerugian, yaitu keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset diakumulasikan dalam ekuitas perusahaan. Lalu ada pengaruh pada laporan keuangan, yaitu revaluasi aset di bawah revaluation model ini dapat mempengaruhi neraca perusahaan karena nilai aset akan mencerminkan nilai wajar aktual. Lalu ada impairment testing. Itu meskipun aset diukur ulang, perusahaan masih harus menguji aset tersebut untuk penyusutan secara teratur. Lalu ada pengungkapan, yaitu perusahaan harus memberikan informasi yang memadai. Lalu ada revaluation disclosure, yaitu mengacu pada informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Mereka terkait dengan revaluasi aset yang diukur ulang. Teman-teman, akan saya ulangi lagi. Untuk revaluation disclosure ini mengacu pada informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Dan juga pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan. Terdapat pengungkapan yang terkait dengan revaluasi aset, yaitu tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menilai kembali aset. Lalu kedua ada nilai wajar untuk mengungkapkan nilai wajar aset pada tanggal revaluasi. Yang ketiga ini ada perubahan nilai tercatat, yaitu untuk ini mencakup perubahan dalam nilai tercatat aset sehubungan dengan revaluasi. 4 ada akumulasi revaluation surplus, yaitu untuk akumulasi keuntungan dari revaluasi aset di bawah revaluation model. Lalu yang kelima ini ada impairment testing, itu untuk pengujian penyusutan yang mempengaruhi aset yang diukur ulang. Yang keenam ini ada kewajiban pajak, itu mencakup implikasi pajak yang terkait dengan revaluasi aset. Yang ketujuh ini ada kebijakan akuntansi untuk menjelaskan kebijakan akuntansi mereka yang berkaitan dengan revaluasi aset. Dan yang ke-8 ini ada risiko ketidakpastian, itu terkait dengan penilaian ulang aset termasuk faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai wajar. Lalu ada analisis implication, yaitu memeriksa perusahaan yang menggunakan IFRS. Dan juga terdapat isu-isu yang dapat dipertimbangkan ketika menganalisis revaluasi aset. Yaitu pertama, jika dilakukan karena alasan yang sah, revaluasi aset sebenarnya dapat memperbaiki angka neraca. Yang kedua, angka pendapatan terkena dampak negatif dari besarnya jumlah sementara yang dilakukan melalui revaluasi aset. Ketiga, revaluasi seringkali dilakukan atas kebijakan manajemen. Tujuannya ini untuk membalikan dampak seluruh revaluasi untuk setiap perusahaan dalam kelompok pembanding. Dan yang keempat ini ada perbandingan antar waktu yang dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Misalnya revaluasi aset yang berdampak pada perataan pendapatan dan rasio
hitam, kenyataannya yang mendasari tanpa revaluasi lebih fluktuatif. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.